anak-anak di dalam keadaan yang sehat, anak-anak tetap bersukacita dan mempunyai semangat untuk belajar, semangat untuk senantiasa memuji Tuhan. Dan pada saat ini kita sudah masuk di tahun pelajaran yang baru, di kelas yang baru, bukan gedungnya, tetapi yang kemarin di kelas 1 naik di kelas 2, yang kelas 2 naik di kelas 3, dan seterusnya. Yang tadinya masih TK sekarang sudah kelas 1 SD, sudah jadi anak SD. Nah, untuk mengawali tahun pelajaran yang baru ini, mari kita bersama-sama meminta pertolongan Tuhan supaya kita diberi kemampuan, diberi kepandaian, dan saat ini kita akan mengawalinya dengan ibadah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kita akan angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita pujikan ini dengan sukacita. Ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari anak-anak, kita dengan sikap doa yang baik, tangan dilipat, tutup mata, dengan kesungguhan hati kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami dapat mengikuti ibadah untuk pembukaan awal tahun pelajaran yang baru. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, berkat kesehatan, berkat-berkat yang lain yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami,
sehingga di dalam ibadah ini kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami ingat, dapat kami lakukan di dalam hidup kami, menjadi semangat bagi kami Tuhan untuk kami mulai belajar di tahun pelajaran yang baru ini, sehingga kami senantiasa bersemangat, sehingga kami senantiasa mempunyai rasa tanggung jawab untuk kami terus belajar, baik itu yang kami lakukan di rumah maupun jika nanti sudah diizinkan untuk kami boleh belajar bersama-sama di sekolah. Kiranya Engkau juga senantiasa memberikan kepada kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai dengan selesai hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan akan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Bu Tutik yang akan menyampaikan firman, sehingga apa yang disampaikan Bu Tutik dapat kami mengerti dan menjadi berkat di dalam hidup kami. Berkati ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengawali tahun ajaran yang baru ini? Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan anak-anak memperhatikan dan juga siap dengan Alkitabnya di rumah kalian masing-masing. Firman Tuhan diambil dari Nehemia 1 ayat yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan Nehemia 2 ayat yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kemudian Nehemia 2 ayat yang ketiga, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Anak-anak, sebelum Bu Tuti menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang tokoh Nehemia, Bu Tuti punya cerita singkat, yaitu tentang seorang anak yang bernama Anto. Anto ketika hendak mau menghadapi ulangan kenaikan kelas, dia terlihat mukanya sedih dan muram, dan tidak seperti biasanya. Mukanya terlihat sedih dan muram, dan itu membuat ibunya merasa khawatir apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia rasakan. Kemudian Ibu Anto mendekati, bertanya, "Nak, apa yang kamu alami sehingga kamu terlihat sedih dan muram?" Kemudian Anto menceritakan, "Ibu, ada rasa takut dan khawatir yang aku alami, yaitu ketika aku akan menghadapi ulangan kenaikan kelas." Kemudian sang ibu Anto ini memberikan sebuah nasihat. "Nak, bukankah kamu punya Tuhan yang akan siap untuk menolong dan membantu kamu?" Kemudian Ibu Anto mendekati Anto, kemudian dengan penuh kasih sayang memberikan kekuatan kepada Anto. "Nak, jangan takut. Tuhan yang selalu bersama. Tetapi ingat, kamu tidak hanya tekun di dalam doa. Kamu sudah rajin setiap hari berdoa. Tetapi yang kamu lakukan adalah kamu harus rajin berdoa. Jika kamu ingin berhasil, maka kamu harus rajin belajar dan juga tekun di dalam doa." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Anto adalah anak yang baik.
Nasihat ibunya dia lakukan, yaitu untuk tekun belajar dan disertai dengan berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Karena Tuhan adalah segala sumber ilmu yang bisa memberikan kemudahan, kepandaian kepada anak-anaknya yang selalu meminta dan berharap kepada Tuhan. Nah, anak-anak, Bu Tuti mau menceritakan tentang tokoh Nehemia yang tadi kita baca bersama-sama. Nehemia 1 ayat yang keempat, kemudian Nehemia 2 ayat yang ketiga. Di ayat yang keempat dari Nehemia pasal 1, Nehemia berdoa kepada Tuhan, bahkan dia berpuasa kepada Tuhan ketika dia mendengar bahwa kota di mana dulu dia tinggal, tembok kota di Yerusalem runtuh dan hancur. Kemudian kesedihan yang dialami oleh Ato ini dia sampaikan kepada Raja Artasastra. Karena Nehemia ini bekerja di sebuah kerajaan di Babel. Dan dia bekerja sebagai juru minum raja. Jadi pekerjaan Nehemia setiap hari menyediakan minum bagi raja. Nah, anak-anak, rupa-rupanya kesedihan yang dialami oleh Nehemia ini disampaikan oleh rajanya, dan raja tersebut tahu kesedihan yang dialami oleh Nehemia. Dan raja ini siap untuk menolong. Dan Nehemia diizinkan oleh raja untuk kembali ke tempat asalnya, untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem, agar supaya bisa dibangun kembali. Nah, anak-anak, nasihat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa hidup kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita setiap hari harus memohon penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan, memohon kesehatan, memohon kepandaian, kepintaran, tetapi juga harus disertai dengan tekun belajar. Yang Bu Tuti harapkan dan Bapak Ibu guru yang lain memasuki tahun ajaran yang baru ini, biarlah anak-anak semakin tekun belajar dan juga berdoa. Karena di masa-masa sulit yang seperti ini, kita anak-anak Tuhan tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Hidup kita perlu dekat dengan Tuhan setiap hari. Karena hidup kita adalah menjadi milik Tuhan. Yalah, kita minta selalu kepada Tuhan, diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kepandaian, diberi kecerdasan oleh Tuhan. Dan yakinlah Tuhan akan menolong kamu, Tuhan akan memberkati kamu, dan Tuhan akan memberi kemudahan. Dan percaya Tuhan akan mendengar, menjawab setiap doa-doa kita. Itulah nasihat firman Tuhan pagi hari ini mengawali tahun ajaran baru 2021-2022. Kiranya Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Mari kita akan mengakhirinya dengan menutup di dalam doa dan juga menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Bu Tuti meminta kepada kalian untuk sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tunjukkan sikapmu yang baik kepada Tuhan, karena Dia adalah Sang Pemilik hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Belajar dari tokoh Nehemia, ketika dia sedih, ketika dia mengalami sebuah beban, masalah hidupnya,
dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi disertai juga dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Nehemia. Dengan cara dia bertemu dengan Raja Artasastra untuk diizinkan kembali ke tempat asalnya untuk membangun kembali tembok kota Yerusalem. Dan Tuhan pada akhirnya menolong dan memberkati, membuka jalan bagi Nehemia. Tuhan begitu juga dengan kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka terus tekun di dalam doa. Biarlah mereka juga selalu untuk tekun belajar di rumah. Tuhan, kami menaikkan doa-doa kami yang lain, kiranya Tuhan berkenan mendengar doa kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memulihkan bangsa kami ini. Biarlah Tuhan mencurahkan kasih dan kuasa Tuhan yang dari surga untuk menolong bangsa kami yang sampai saat ini belum usai untuk masalah pandemi COVID-19. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Biarlah kuasa-Mu boleh menyelesaikan dengan baik sesuai dengan waktu-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa bagi sekolah kami, SD Kristen Bina Harapan. Tuhan berkati. Beri kami semua kesehatan dan kekuatan. Tuhan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, sehingga kami boleh tetap diberi kesehatan dan kekuatan dan dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan berkati sekolah ini menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak Ibu Guru SD Kristen Bina Harapan, juga Kepala Sekolah SD Kristen Bina Harapan, juga karyawan, pesuruh, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih anak-anak didik kami beserta dengan orang tua mereka, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap semangat, kami tetap sukacita menjalankan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kami. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Tuti yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam hidup kita itu senantiasa berusaha, kita senantiasa berjuang, sehingga kita bisa mencapai apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita. Tentunya di dalam kita berusaha seperti tadi, tidak lupa untuk senantiasa berdoa. Nah, kita sudah selesai di dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan menutupnya, kita akan kembali memuji Tuhan dengan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
bisa belajar meskipun dari rumah kita masing-masing. Kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Anak-anak semuanya, untuk mengakhiri ibadah awal tahun hari ini, kita akan menutupnya di dalam doa. Anak-anak butuh diajak semuanya untuk berdoa Bapa kami dengan sikap yang baik. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah untuk pembukaan tahun pelajaran yang baru ini, menjadi awal yang baik bagi kita, untuk kita tetap bersemangat, untuk kita tetap berusaha melalui belajar, dan tentunya terus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan itu yang akan menyertai dan memberkati kita. Tuhan memberkati kalian semua. Tuhan memberkati anak-anak SD Kristen Bina Harapan. Selamat memasuki tahun pelajaran yang baru. Selamat belajar dan senantiasa andalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati. Bye.